96 FM Mercury, info aktual lagu hit. Sahabat Mercury, kita segera jalani dialog kita pagi hari ini. Saya sudah bersama Bu Novi dari MSI Consulting. Dan hari ini kita akan memperbincangkan topik soal analisa beban kerja. Ini kalau kita kaitkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan, satu di antaranya, apakah kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan Anda itu sebenarnya sudah optimal atau belum. Nah, itu salah satu parameternya itu mungkin ya, analisa beban kerja, tapi kita tanyakan langsung saja kepada pakarnya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, kabar baik, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Ya, oke. Dan analisa beban kerja begitu ya, yang akan kita bahas hari ini ya. Iya, jadi kalau kemarin-kemarin kan kita sudah bahas nih bagaimana proses pengelolaan SDM. Nah, ini ada satu hal yang ternyata ketika semuanya sudah berjalan, dalam kondisi, terutama dalam kondisi sekarang ini kan bisnis itu dituntut untuk bisa profitable, efektif, efisien prosesnya seperti itu. Karena mau nggak mau harus tetap kompetitif seperti itu. Nah, untuk bisa menghasilkan proses yang tadi efektif, efisien, diperlukan berbagai sumber daya. Nah, salah satu sumber daya yang paling unik dan kalau saya katakan ini sulit untuk bisa diukur dengan tepat, itu adalah sumber daya manusia. Jadi kalau kita bicara tentang material gitu ya, bahan baku, terus kemudian mesinnya, alat, terus kemudian metode, terus kemudian kebutuhan finansial yang dibutuhkan, semuanya bisa dihitung dengan eksak gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang manusia, nah kadang kita ini nggak bisa menentukan untuk sebuah proses produksi yang katakan dalam satu line ini membutuhkan untuk menghasilkan output sekian ton misalnya per hari. Nah, itu kita bisa nggak bisa mengatakan kemudian ketika sudah disetting seperti ini ternyata hasilnya tidak terlalu optimal. Nah, seringkali yang menjadi masalah ini di SDM-nya. Itu karena bisa jadi SDM-nya nggak cukup gitu ya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar padat karya seperti itu. Lalu kemudian ternyata banyak masalah-masalah yang timbul, misalnya waste dan sebagainya. Nah, ini kita perlu lihat lagi sebenarnya apa yang mendasari semua. Seringkali hal-hal yang tidak terdeteksi itu asalnya dari SDM itu gitu. Dan karena itu seringkali kemudian jadi pertanyaan, sebenarnya sudah cukup atau belum sih orang-orang yang saya miliki. Terus yang kalau lebih dalam lagi, kalaupun secara kuantiti tercukupi, apakah mereka itu secara kualitasnya, jadi kompetensinya itu memenuhi atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya cukup atau enggak, sudah efektif atau belum untuk proses yang demikian, untuk optimal untuk sebuah proses yang demikian, nah kita harus melakukan analisa beban kerja. Jadi analisa beban kerja itu kita perlukan untuk menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kayak gitulah. Seperti itu. Jadi kita melakukan serangkaian proses seperti itu, aktivitas yang nanti endingnya kita itu akan tahu sebenarnya berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah satuan pekerjaan. Itu. Nah, dari sana kemudian akan muncul yang lain-lainnya. Kalau ketika sudah tahu muncul satuan waktunya, maka kita bisa tahu kebutuhan orangnya sebenarnya berapa. Seperti itu. Terus kemudian nanti dari hasilnya itu akan ada hasil-hasil yang lainnya juga. Itu. Bu Novi, kalau untuk sebuah perusahaan yang lumayan gede gitu ya, yang artinya divisinya lumayan banyak begitu, analisa beban kerja ini sifatnya lebih parsial per kayak saya membayangkan kayak part gitu masing-masing divisi, atau itu memang rangkuman dari semua kebutuhan SDM di perusahaan itu secara universal, Bu? Gimana? Bisa dimulai kan gini, biasanya itu bisa dimulai dari gini, masalah yang utama yang sering muncul di mana, kayak gitu. Seperti itu. Jadi misalnya di sini sering jadi masalah misalnya di line produksi, yang paling sering itu kan di sana, di line produksi, ataukah mungkin sering juga ini adalah di bagian-bagian yang back office. Ini karena kan pekerjaannya enggak ini, kalau di produksi sudah karuan, sudah jelas gitu ya, satuan ukurannya gitu, mesinnya disetting seberapa, sudah jelas orang-orangnya kurang lebih berapa untuk petugas-petugasnya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kualitatif itu kayak di back office kayak gitu, itu seringkali
sebenarnya orangku ini sudah cukup atau belum, sudah tak dengan orang yang ada kok masih banyak lemburnya misalnya seperti itu. Terus kemudian kok bolak-balik salah, bisa jadi kan overload gitu kan, seperti itu. Nah, artinya apakah ini orangnya kurang atau sebenarnya bagaimana gitu kan. Nah, bisa dimulainya parsial seperti itu, atau juga kalau misalnya kemudian dari parsial-parsial ini kan bisa ditarik untuk sebuah organisasi gitu ya. Gitu. Jadi dari situ kan kita nanti akan kelihatan di bagian-bagian yang mana atau di unit-unit kerja yang mana yang sebenarnya di sana itu kelebihan orang ataupun kekurangan orang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ditarik akhirnya di total keseluruhan, misalnya kita pernah melakukan di sebuah perusahaan waktu itu beberapa tahun yang lalu, kita hasil analisa beban kerja kita merekomendasikan ini terjadi kelebihan orang, jumlah orang sejumlah 500. Gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah, waktu mereka menerima, wah ini gimana, ini 500 kelebihan diapain gitu kan. Ternyata dalam prosesnya karena mereka memang kebetulan ingin sekali prosesnya lebih efisien dan memastikan bahwa ini caranya sudah benar, metodenya yang mereka lakukan sudah benar atau enggak. Akhirnya kemudian mereka melakukan ini istilahnya efisiensi gitu, efisiensi ya dengan proses lah. Bagaimana misalnya yang enggak perlu mulai di layoff sedikit-sedikit seperti itu. Ternyata dalam mereka waktu 2 tahun itu mereka malah mengurangi bisa 1.000 lebih. Dan prosesnya tetap berjalan seperti biasa. Tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Nah itu tadi karena dan itu kan berproses, nggak mungkin terus ke 500 misalnya kita ini rekomendasikan langsung cut 500. Nah, kita mesti lihat dulu di bagian mana ini, di proses apa yang selama ini banyak kelebihan beban, kelebihan tenaga kerja seperti itu. Nah, dari situ kemudian akan dilihat dari proses ini, ini bisa digantikan. Kalau ini orang ini kan akhirnya mereka juga mapping. Mapping maksudnya secara kompetensi orang-orang mana yang sebenarnya masih bisa dipertahankan dan mana yang kemudian harus dilepas seperti itu. Nah, kemudian mereka sudah melepas, misalnya dilepas dulu dari yang kontrakan dulu, yang kontrak sudah dilepas kayak gitu, sudah dipastikan nggak terganggu, yang kurang dibagi disuplai dari bagian yang lain seperti itu. Terus kemudian dalam prosesnya kemudian ya itu tadi secara bertahap dilakukan ke bagian-bagian yang lain gitu. Oke. Nanti saya tanyakan juga, menarik untuk sahabat-sahabat Merkuri juga mungkin penasaran karena Bu Novi sudah mengungkap contoh kasusnya di depan gitu ya. Kalau kekurangan itu pasti lembur-lembur. Nah, kalau kelebihan nanti akibatnya apa nanti kita akan tanyakan, tapi saya break dulu ya Bu ya. Silakan. Kita break dulu untuk beberapa pesan sahabat Merkuri dan sekaligus juga saya kembali membuka undangan untuk Anda. Silakan kalau ada di antara Anda yang ingin sharing-sharing untuk bersama narasumber. Tapi kita hari ini masih seputar sumber daya manusia dan lebih spesifik lagi adalah bagaimana melakukan analisis beban kerja di perusahaan Anda. Baik, kita lanjutkan kembali dan saya membuka kesempatan kalau ada di antara Anda yang mau sharing-sharing, tapi izinkan saya menanyakan dulu yang tadi sempat tertunda sebelum kita beri ke iklan ya. Bu Novi, kalau di perusahaan itu kekurangan karyawan itu juga masalah gitu ya. Kelebihan karyawan juga lebih masalah ya. Bosnya pusing karena kos operasionalnya jadi besar banget. Biaya SDM-nya besar. Biaya SDM-nya besar. Tapi kemudian selain soal itu mungkin karena banyak orang dan kemudian kalau kelebihan itu kan saya membayangkan banyak orang menganggur gitu ya. Orang nganggur itu kan kalau orang Indonesia kan sukanya rasa-rasa, sukanya ini. Nah, ketika di contoh kasus yang Bu Novi sampaikan dan kemudian dalam perjalanannya malah melebihi rekomendasi yang 500 jadi 1.000, itu berarti sangat berlebihan ya. Nah, jadi itu apa yang kemudian menjadi hambatan gitu kalau perusahaan kelebihan karyawan? Jadi kan gini, kelebihan itu kayak tadi nganggur itu kan kalau kita ngelihat di dalam sebuah proses kerja gitu ya, dalam sebuah line produksi katakan atau di suasana kerja, kita nggak ngelihatnya orangnya itu kemudian duduk-duduk terus gitu nggak juga sih. Tetapi banyak waktu yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting gitu. Misalnya pekerjaan dilakukan berulang-ulang, terus naruh alat itu lokasi
lokasinya jauh sehingga kemudian orang tuh nggak efisien gitu loh. Jadi misalnya prosesnya nggak beruntun, itu juga membuat tadi itu jadi pemborosan waktu kayak gitu kan. Terus sarana kerja yang misalnya tidak mendukung, nah itu juga pemborosan seperti itu. Terus kemudian ya tadi itu harusnya dia ini optimal di dalam jam waktu tertentu, tetapi dia tidak mengerjakannya dengan optimal. Gitu. Jadi tidak optimal itu artinya itu waktunya jadi lebih lama dari yang biasanya seperti itu. Harusnya dia bisa dalam waktu sekian, tapi ini menjadi lebih panjang gitu ya. Betul. Nah, kita bisa dapetin datanya itu dari mana? Karena kita ketika melakukan analisa beban kerja, itu satu kita itu melakukan pengamatan, gitu. Dua, kita melakukan dari pengamatan itu kemudian kita juga menghitungnya. Terus kemudian kita juga melakukan wawancara kepada si pemegang jabatan. Terus kita ada juga bagikan kayak semacam kuesioner kayak gitulah, seperti itu. Nah, di sana kita apa yang kita tanyakan, yang kita ungkap, kita di sana menuliskan apa saja yang dilakukan oleh si pemegang jabatan itu. Jadi kita kembali lagi kalau ke bahasa SDM-nya itu kelihatan job desk-nya. Harusnya dia itu melakukan apa saja di pekerjaannya seperti itu. Nah, udah kita akan list di situ pekerjaan-pekerjaan A, B, C, D, E, F, G sampai enggak tahu berapa itu. Kita akan amati dan kita tanyakan ini kan dikerjakannya berapa lama gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang yang gampang terukur misalnya di sebuah frontline bank. Nah, itu kan kelihatan banget berapa transaksinya seperti itu. Nah, kita bisa juga menggunakan data pendukung, misalnya transaksi dan sebagainya. Wes enggak usah kita amati, itu lebih ngukur sebenarnya real time-nya itu dia melakukan berapa menit atau berapa detik satu pelanggan nasabah seperti itu. Nah, nanti kita cocokkan dengan data. Satu misalnya di yang si A ini di berapa kelihatan berapa transaksinya. Nah, itu gampang seperti itu. Nah, dari sana kita kalau yang itu lebih mudah terukur. Nah, yang nggak terukur tuh kayak misalnya pekerjaan sales, yang lapangan, bagian penagihan kayak gitu. Nah, itu kan kita juga akan lihat gitu loh. Nah, kita kalau seperti itu ya kita ikut visit sama mereka, gitu ya. Kita ikut ke sana gitu ya. Jadi kita akan datang bersama dia, datang ke sebuah calon nasabah misalnya. Jadi karena misalnya lokasinya jauh, lah kita hitung perjalanannya berapa lama gitu. Terus waktu ketika dia ketemu sama nasabah itu berapa lama gitu. Nah, itu kita hitung semua. Terus kemudian udah kalau kembali ke kantor. Jadi kita amati dari situ, kemudian kita kumpulkan rata-rata waktu yang dia waktu kerja yang dia lakukan dalam, katakan kalau pekerjaan hariannya kurang lebih seperti itu, berapa frekuensinya. Nah, kita bisa hitung berapa lama pekerjaan itu dilakukan. Nah, dari situlah kemudian nanti kita akan ketemu waktu-waktu, jumlah waktu yang kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Sehingga dengan misalnya kita punya skop pekerjaan segini, dengan tadi waktu kerja segini, orangnya berapa, kita bisa ngelihat apakah kelebihan ataukah kekurangan. Gitu. Oke. Ya, jadi saya bukan membayangkan, saya membayangkan betulnya ya. Itu perhitungan kebutuhan tenaga kerja ini memang nggak sederhana ya, Bu Novi ya? Ya sedikit ribet gitu, sedikit ribet, tetapi sebenarnya ini harus rutin dilakukan paling enggak 3 tahun sekali, karena 3 tahun sekali. Kurang lebih 3 tahun sekali, supaya kemudian kita tahu gitu, dan terutama misalnya kondisi bisnis berubah gitu ya, ada restrukturisasi organisasi ada kondisi-kondisi yang khusus. Nah, pada saat itulah kita harus melakukan lagi analisa beban kerja itu. Ya, artinya ketika orang menanyakan bagaimana melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerja, ya harus dengan pengamatan, kuesioner, wawancara gitu, atau ada lagi ya, harus dengan seperti apa? Mengikuti ikut dia, jadi observasi lah kayak gitu. Terus pakai data-data pendukung. Data pendukung. Ya tadi gitu. Itu. Nah, seperti itu. Nah, memang kalau nggak biasa ya ribet gitu loh. Tapi kalau yang sudah kerjaannya seperti itu ya kita punya punya tools yang kemudian bisa mengenerate hasilnya. Ada rumusnya lah kayak gitu. Betul. Tapi saya lebih merekomend ini memang dilakukan outsourcing ya.
Betul, karena tidak ada penolakan gitu ya. Terus kemudian lebih independen, kita nggak punya pretensi tertentu gitu kan. Karena tujuannya memang benar-benar mau melakukan dengan benar. Dan bahkan kalau kita melakukan itu, tim kita isolasi. Isolasi itu artinya mereka nggak boleh turun ke lapangan. Kalau pengamatan ya murni pengamatan aja kayak gitu. Jadi pengamatan, dan itu kita melakukannya dari tempat yang kita tidak terlalu terjun sama mereka ketika melakukan pengamatan. Tapi kalau memang pada waktu wawancara ya kita akan tanya gitu, dan cara bertanya kita juga apa yang dikerjakan kayak gitu, ini berapa lama, karena ada pekerjaan yang misalnya kayak di accounting itu pekerjaan yang maksudnya gini, di tengah-tengah bulan dia bisa agak longgar. Ya, betul. Tapi di awal bulan, di akhir bulan dia sibuk banget tuh gitu ya. Dia sibuk banget. Nah, kita harus jeli mengidentifikasi membuat laporan apa saja misalnya. Laporan ini yang dilakukan harian itu apa? Misalnya laporan A harian. Nah, harian ini sehari mengerjakannya berapa lama? Oh, kalau pagi saya mengerjakannya cuman mungkin sejam, tapi nanti jam berapa lagi saya buka lagi kayak gitu, setengah jam. Nah, kita harus mengidentifikasi berapa lama sehari dia lakukan. Nah, dari situ kadang kelihatan ada orang yang dalam bekerja ternyata ketika dihitung itu misalnya bukan hanya 8 jam kerja, karena orang kan biasanya sesuai ketentuan di Snaker juga 8 jam kerja. Betul. Nah, ternyata ketika orang ini bekerja itu ketika dijumlah, karena informasinya tadi itu dibesar-besarkan, kemudian kelihatan bahwa ternyata dia kerja itu sehari dengan pekerjaannya ini rata-rata 12 jam, kan tidak masuk akal. 12 jam kan berarti setiap hari dia lembur, betul. Prakteknya tidak seperti itu, seperti itu. Nah, kita harus konfirmasi lagi. Jadi kita punya alat istilahnya alat untuk membandingkan, apakah untuk bukan membandingkan, untuk cross check apakah informasi yang diberikan itu masih masuk akal atau enggak. Seperti itu. Karena itu tadi ketika kemudian dijumlahkan rata-rata, masa orang ini kerjaannya rata-rata 12 jam kita lihat aja dia apakah sering lembur atau enggak. Kalau ternyata enggak, ya berarti ini ada yang berlebih informasinya gitu loh, atau mungkin salah hitung. Nah, itu kita punya alat pendeteksinya untuk itu. Gitu. Dan ketika bicara bagian per bagian, masing-masing bagian bisa sangat berbeda ya. Betul. Ininya ya. Betul, bisa sangat berbeda. Bisa sangat berbeda gitu ya. Oke. Baik, saya ke teman-teman di Posko. Nila, ada yang Aldi, ini ada Pak Andi menanyakan, kalau dalam suatu perusahaan tidak ada perbedaan dalam memberikan gaji antara senior dan junior, apakah bisa disebut perusahaan itu tidak melakukan analisa beban kerja? Kemudian ada Mbak Anis menanyakan, perusahaan saya termasuk mempunyai banyak karyawan, tapi kurang memaksimalkan karyawan yang ada. Apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi seperti ini? Apakah kondisi seperti ini juga bisa disebut dampak dari tidak adanya posisi HRD di perusahaan? Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri, banyak yang curhat ini pasti ya. Ya, karena ini memang ini topik yang sangat cocok untuk dijadikan curhat. Monggo Bu Novi, karena saya cuma menyampaikan saja. Jadi kalau Pak Andi jika tidak ada perbedaan gaji antara yang senior dan junior, apakah karena tidak dilakukan analisa beban kerja? Nah, yuk gimana? Jadi gini, analisa beban kerja itu sebenarnya untuk menghitung tadi itu jumlah waktu kerja yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, di dalam melakukan analisa beban kerja ini hanya ini saya menjelaskan istilahnya supaya nggak rancu. Nah, ketika kita melakukan analisa beban kerja, informasi yang tadi saya jelaskan prosesnya ke Mas Aldi tadi, itu kita sebut analisa jabatan. Analisa jabatan itu artinya sebuah jabatan kita itu preteli, dia ngerjain apa saja, dikerjakannya berapa lama, terus kemudian kita lihat kualifikasi orang yang mengerjakan. Nah, kalau kaitannya dengan gaji itu sebenarnya bukan dari analisa beban kerja, bukan dari analisa jabatan, tetapi dari bahasanya itu dari evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu kita melihat membedakan satu jabatan dengan jabatan yang lain, termasuk levelnya. Jadi misalnya junior, senior, itu beban tanggung jawab pekerjaannya itu seperti apa. Jadi lebih ngelihat misalnya tanggung jawab terhadap risiko, tanggung jawab terhadap sarana-sarana yang dipakai, seperti itu. Terus kemudian juga tanggung jawab misalnya lokasi kerjanya, seperti itu. Jadi
itu kaitannya dengan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu kemudian dari situ akan muncul nilai atau bobot untuk masing-masing jabatan. Jadi bisa jadi misalnya bobot pekerjaan dari evaluasi ini, misalnya bobot pekerjaan untuk orang-orang di pemasaran itu bisa jadi hasilnya akan lebih tinggi daripada di produksi. Karena yang di pemasaran ini lebih banyak berhubungan dengan ketidakpastian. Kemudian mereka harus mencapai target-target tertentu yang punya kualifikasi cukup besar untuk bisa melakukannya, sementara yang diproduksi melakukan tugas-tugas yang sifatnya rutin. Ini yang pekerjaan yang tidak predictable. Nah, itu setelah proses evaluasi jabatan, kita akan muncul di perusahaan itu sebenarnya nanti kayak misalnya mau dikatakan itu bobot pekerjaan untuk masing-masing bidang itu mana yang bobotnya paling gede. Nah, dari bobot-bobot inilah kemudian nanti kita akan bisa menghitung nilai rupiahnya masing-masing. Nah, dari itu kemudian nilai rupiahnya ini akan dikalikan dengan bobotnya, keluarlah itu tadi untuk struktur gaji. Kayak gitu. Nah, kaitannya dengan itu tadi, dengan senior junior itu sebenarnya dilakukan evaluasi jabatan. Ya, artinya sebenarnya kalau saya melanjutkan Pak Andi, artinya kalau sebuah perusahaan sudah punya analisa beban kerja, analisa jabatan kayak begitu itu, artinya mau senior junior, kalau juniornya gajinya lebih tinggi tapi kompetensinya lebih oke ya tidak terbantahkan begitu ya. Tanggung jawabnya lebih tinggi, tanggung jawabnya lebih tinggi ya. Bisa jadi seperti itu. Ini kan persoalan yang saya tidak tahu ya, apakah cukup banyak Bu Novi yang lebih bergaul dengan perusahaan-perusahaan. Apakah cukup banyak perusahaan yang kemudian punya beberapa karyawan senior, tetapi yang namanya semakin menua itu kan melambat, mereka menjadi tidak, lama-lama jadi beban perusahaan, disusul sama yang muda-muda gitu ya. Nah, yang muda-muda ini karena kompetensinya lebih oke, gajinya relatif lebih oke. Nah, bagaimana sebenarnya seorang pemimpin perusahaan atau seorang business owners itu melihat fenomena ini, Bu Novi? Kalau yang ada di faktanya seperti apa, Bu Novi? Iya, jadi kan faktanya yang terjadi kan seperti itu. Jadi kayak misalnya gaji UMR itu kan, itu kan dipukul rata semua. Orang baru mau masuk lah, orang sudah berapa tahun kerja, ya dia kan terimanya segitu karena memang kita ambilnya sesuai dengan ketentuannya. Betul. Jadi kan dari sisi pengusaha ya pokoknya tidak menyalahi dari ketentuannya seperti itu. Dan memang tapi kemudian dalam prosesnya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penting buat perusahaan, kita harus membuat daya bedanya supaya kemudian orang-orang itu bisa tetap engage dengan perusahaan seperti itu. Nah, tadi itu kaitannya dengan misalnya ada orang-orang karyawan-karyawan yang sudah secara usia sudah bahasa menua, atau tidak produktif, mungkin tidak optimal lagi dalam bekerja seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya diperlukannya proses kayak performance appraisal gitu ya. Jadi ada appraisalnya kan seperti itu. Jadi ketika kemudian kita menetapkan dia nilai nilai PA-nya itu tidak baik, maka kemudian misalnya bertahun-tahun nilainya cukup terus ya sudah. Kalau cukup terus itu mungkin baru 6 kali cukup bisa naik pangkat kayak gitu. Nah, itu yang harus disadari dan itu sistem itu dikomunikasikan. Atau misalnya ternyata ada orang-orang yang tadi dikatakan muda dan sebagainya, terus kemudian hasil PA-nya, performance appraisal-nya itu ternyata dia dalam 2 tahun berturut-turut aja bisa A, dia bisa dalam 2 tahun bisa naik 1 pangkat. Seperti itu. Nah, ketika kita artinya gini, kita nggak bisa secara subjektif karena gini, apalagi dengan jumlah karyawan yang makin banyak. Jadi kita harus meminimalkan subjektivitas. Caranya apa ya, dibikin sistem itu tadi gitu loh. Seperti itu. Jadi cara ininya seperti apa, dan untuk tadi menghargai orang-orang yang sudah senior tetapi kemudian mobilitasnya tidak terlalu tinggi. Sementara misalnya nih perusahaan ini dulu juga dirintis oleh mereka. Nah, mereka ini bisa diberikan posisi-posisi kayak misalnya jadi mentor untuk anak-anak muda. Kayak gitu. Jadi mungkin penghargaannya tidak melulu secara finansialnya saja gitu. Tetapi mereka bisa menjadi mentor dari orang-orang muda yang ada. Seperti itu. Terus misalnya mereka mentor itu bisa jadi mereka mementori dalam pekerjaan sehari-hari, atau untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya khusus. Mereka bisa dijadikan kayak tenaga ahli yang akan ngajari orang-orang muda ini untuk kemudian ini tadi jadi mendevelop skill mereka, kompetensi mereka, sehingga kemudian
ilmu yang tadi itu knowledge yang sudah melekat ke diri mereka itu tertransfer sehingga nggak mereka pensiun ya sudah ilmunya katut sama mereka seperti itu. Dan bagi yang bersangkutan sendiri ini juga sebuah bentuk penghormatan penghargaan dari perusahaan kepada mereka. Itu. Oke, jadi kalau mau dilanjutkan lagi sekarang kan ketika sudah tahu ada analisa beban kerja, kemudian kita tahu kebutuhan SDM-nya. Nah, sekarang nyocokkan yang sudah ada untuk bisa mengukur SDM yang sudah ada ini sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan, gimana caranya Bu Novi? Gini, jadi kan tadi sudah nih jumlahnya sudah, sekarang kemudian kita mau tahu orangnya kompeten atau enggak. Nah, di pendekatan yang biasa dilakukan itu adalah kita melihat dari potensi dan istilahnya itu aktualnya mereka. Jadi dari aktual kinerjanya mereka. Jadi kalau kita bisa narik kayak sumbu gitu sumbu yang tidur itu yang X itu katakan potensi. Lalu yang ke atas yang Y itu adalah aktual kinerjanya mereka. Nah, dari situ kita bisa paling gampang dibikin 4 kuadran. Jadi itu dibagi 4. Gitu kan. Kalau sudah dibagi 4 kan akan keluar yang tadi potensinya rendah dan yang kinerjanya rendah. Gitu kan. Berarti kita mesti identifikasi nih orang-orang siapa saja yang berada di kategori ini. Gitu. Jadi yang tadi itu secara potensi rendah, yang secara kinerja rendah. Atau orang yang secara potensi tinggi, jadi yang X-nya yang tidur ini kan ke kanan makin besar, itu artinya potensinya tinggi. Terus kemudian kinerjanya rendah. Gitu ya, Y-nya rendah, seperti itu. Nah, orang yang punya potensi tinggi dan kinerja rendah itu siapa? Nah, orang-orang ini yang sebenarnya mestinya bisa di-develop lagi, gitu loh. Seperti itu, karena kalau mereka nggak di-develop, mereka ini akan jadi troublemaker, karena sebenarnya potensinya besar, tetapi tidak optimal di dalam bekerja. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ada lagi yang di sumbu, kita bicara lagi yang tadi sumbu, yang secara potensinya dia rendah, tetapi ternyata kinerjanya oke. Jadi dia orang yang sebenarnya biasa-biasa saja gitu, tetapi ternyata di dalam pekerjaannya dia itu bagus. Seperti itu, selalu memenuhi apa yang diharapkan sesuai standar penilaiannya ya. Kita kembali lagi ke standar penilaiannya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang ini kita mesti orang-orang yang mesti dipertahankan karena mereka ini benar-benar sudah mengaktualkan apa yang mereka miliki. Nah, biasanya orang yang seperti ini nggak bisa, maksudnya gini, kalau kita mau mengembangkan ini karena potensinya ya batasnya sak gitu. Ya mereka harus di-maintain di situ supaya kemudian tetap optimal di situ. Gitu. Nah, terus kemudian ada satu lagi yang paling kanan atas itu adalah ketika orang yang secara potensinya itu bagus dan kinerjanya oke. Nah, orang-orang inilah yang kita jadikan sebagai kayak role modelnya lah. Model talentnya kita itu adalah orang seperti itu. Orang yang secara kapasitasnya dia punya potensi yang besar dan juga kemudian itu optimal di pekerjaannya. Bisa jadi karena dia match dengan pekerjaannya, aspirasi pribadinya sesuai dengan aspirasi karir di perusahaannya, terus kemudian juga ikut program pengembangan, diberikan program pengembangan yang tepat, sehingga kemudian dia bisa actual potensi yang dimiliki sehingga muncul juga di dalam kinerjanya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang biasanya ini kita harus hati-hati karena ini yang rawan terbang. Dibajak ya. Ini rawan high fly. Seperti itu. Biasanya dikatakan star performer. Jadi karyawan-karyawan yang bagus lah seperti itu. Nah, caranya mengakses itu tadi gampangannya nanti outputnya akan seperti itu. Cara mengaksesnya ada sendiri, bisa pakai assessment psikologi, bisa pakai assessment kompetensi, atau bisa juga gampangnya adalah penilaian dari orang-orang yang terlibat dalam pekerjaannya dia. Jadi dari beberapa atasan, kemudian paling gampang dari beberapa atasan. Jangan satu aja karena biasanya rawan subjektivitas. Oke, baik. Kita menyapa Mbak Anis. Selamat pagi Mbak Anis. Perusahaan saya termasuk yang karyawannya banyak tapi kurang memaksimalkan karyawan yang ada. Mbak Anis ini sudah bisa jadi analis ini ya. Apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi seperti ini? Apakah ini bisa juga disebut dampak dari tidak adanya posisi HRD di perusahaan? Oke.
Jadi tidak ada gini, meskipun tidak ada HR officer-nya, gitu, jadi istilahnya orang staf SDM-nya, tetapi pasti ada yang melakukan fungsi SDM-nya di sana. Itu saya yakin, tidak tahu bosnya sendiri yang melakukan, gitu ya. Karena ya dia melakukan fungsi itu sebenarnya, gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Jadi dampak tidak ada HRD tadi itu sudah saya jawab, pasti ada yang melakukan fungsi itu, gitu kan. Tetapi memang tidak diformalkan menjadi sebuah menjadi officer atau bagian tertentu kayak gitu. Nah, yang saya salut adalah sudah bisa mengatakan bahwa banyak karyawan tapi tidak maksimal. Nggak maksimal, gitu ya. Betul. Lihatnya dari mana, Mbak? Anu jeli juga ya. Ya. Mungkin ya itu tadi yang saya bayangkannya mungkin sama ya. Duduk-duduk gitu. Atau nggak duduk tapi kerja sedikit baru HP. Habis itu itu kan bayangan-bayangan dari perusahaan di tempat kita gitu lah gitu. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu tadi sebenarnya ya paling gampangnya ini kita coba memastikan lagi apakah setiap orang yang ada itu punya job desk gitu. Artinya job desk itu kan panduan apa yang harus dia kerjakan gitu, dan jelas outputnya dari masing-masing orang itu apa. Kayak gitu. Jadi pastikan dulu apakah di sana itu tadi masing-masing orang itu tugasnya jelas gitu ya. Terus kemudian outputnya apa, ada jelas atau enggak, seperti itu. Karena siapa tahu ternyata memang pekerjaannya itu ngobrol. Maksudnya pekerjaannya ngobrol tuh orang marketing lah gitu ya. Ketemu orang, jalan-jalan, entertain, makan-makan nih kayak gitulah. Tapi kan yang jelas kemudian kelihatan outputnya gitu kan. Offsetnya berapa gitu kan. Kayak gitu. Jadi misalnya kayak orang yang memang pekerjaannya di traveling travel agent kayak gitu. Itu dia juga jalan-jalan lah kayak gitu. Tapi kan dia juga jelas outputnya apa gitu. Jadi pastikan bahwa setiap jabatan yang ada di sana itu jelas tugasnya, kemudian outputnya ada. Nah, kalau kemudian tadi itu ternyata tadi itu menjawab bahwa banyak tetapi tidak maksimal, itu akan ketahuan bahwa outputnya itu tidak jelas gitu misalnya. Seperti itu. Output itu bukan hanya ini ya, jadi output itu harus berbentuk misalnya laporan kayak gitu, data yang bisa dianalisa, seperti itu, atau hasil kerja yang lainnya. Seperti itu. Karena kadang yang tidak bisa diidentifikasi itu adalah outputnya. Kelihatannya repot mengerjakan, ternyata outputnya sama, atau beberapa pekerjaan ternyata sebenarnya outputnya satu aja gitu kan. Tapi diulang-ulang kayak gitu. Ini di cross check diulang lagi, terus di sana juga melakukan hal yang sama, ternyata outputnya sama. Loh, ngapain kayak jadi, gitu. Kesannya sewibu tapi ya sebetulnya yang dibahas ya itu aja gitu ya. Atau bisa jadi orangnya tidak kompeten. Tidak kompeten. Tidak kompeten. Jadi perlu cross check terus gitu. Cross check terus, waktunya lama gitu, pulangnya malam lembur-lembur kayak gitu. Karena ya dia ngerjainnya ketuwil-ketuwil itu. Oke. Nah, kalau tadi terus habis itu mau melakukan analisa beban kerja sederhana ya nggak apa-apa. Tanyakan aja per orang tadi ketika sudah diidentifikasi dia ngerjain apa, outputnya apa, dia mengerjakan waktu pekerjaan itu berapa lama dalam sehari. Kayak gitu, satuannya hari lah gitu. Satuannya hari, atau kalau yang mingguan ya ditulis mingguan, yang bulanan ditulis bulanan, yang ditulisan tahunan tulis tahunan. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalaupun tadi itu satuannya menit ya, misalnya harian berapa menit pekerjaan ini dilakukan. Atau pekerjaan B yang misalnya mingguan, ya seminggu dia mengerjakan berapa lama pekerjaan itu menit. Nanti yang bulanan ada laporan bulanan mungkin yang dia kerjakan berapa menit. Nah, itu nanti kita total dikonversikan lagi ke menit, seperti itu nanti akan keluar sebenarnya berapa lama sebenarnya pekerjaan itu butuh waktu berapa lama. Oke. Kita masih punya satu sesi, tapi saya break dulu ya untuk ke pesan-pesan. Sesi terakhir nanti saya akan tanyakan dua hal ke narasumber, ke Bu Novi. Yang pertama adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan kalau satu, kebutuhan SDM ternyata tidak sesuai secara jumlah. Yang kedua, kalau kebutuhan SDM ternyata tidak sesuai secara kualitas atau kompetensi. Nah, ini dua pertanyaan besar yang nanti akan dibahas oleh narasumber setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Saya lanjutkan kembali, tapi sebelum saya menagih untuk menanyakan ke Bu Novi, ke Nila dulu, Nil. Iya, Nil. Ya, Aldi, ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Indah. Beliau menanyakan, saya punya usaha kecil laundry dengan 3 orang karyawan. Bagaimana cara termudah menerapkan analisa beban kerja di usaha saya untuk menunjang bisnis saya ke depan, atau agar tidak terjadi over pegawai nantinya? Oke, ya baik, terima kasih. Tapi yang pasti kita salut ke Bu Indah yang sudah memulai usaha begitu terlepas dari sekecil apapun usahanya. Monggo Bu Novi. Oke, jadi kalau misalnya Bu Indah, kita identifikasi masing-masing orang itu kerjaannya apa. Jadi apakah satu orang itu mulai nyuci sampai setrika. Misalnya seperti itu. Ataukah mungkin yang cuci ada sendiri, ada yang pekerjaannya spesialis nyuci, spesialis jemur, nyuci dan jemur, dan atau setrika sendiri, karena itu kan pekerjaan besarnya di situ kan. Nah tadi itu, jadi si A misalnya melakukannya kayak yang bagian cuci, berarti kan dia itu kalau atau mungkin dari sebelum cuci itu mulai terima order, atau yang terima order siapapun lah. Nah itu identifikasi, misalnya mulai terima order, jadi ketika terima kan meriksa ininya, terus dikilo ditimbang seperti itu. Nah itu pekerjaannya apa aja Bu, jadi di list ya gitu, mulai penerimaan order, misalnya tadi misalnya 5 menit nimbangnya gitu, satu customer kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau sudah ya bikinkan notanya tadi kan, memastikan jumlahnya, kiloannya, ngasih label-label kayak gitulah. Itu enggak tahu berapa menit dilakukan. Lalu setelah itu kalau nyuci, nah berapa waktu yang dia gunakan untuk mencuci gitu ya. Jadi misalnya kemudian identifikasi lagi mencuci. Nah, mencuci terus kemudian tadi proses mencucinya itu berapa lama dia lakukan dalam waktu kerjanya dia. Seperti itu. Atau kalau misalnya dicampur lagi, dia termasuk jemur, terus kemudian balik-balik bagi ini ngecek apakah sudah kering atau belum, memastikan sudah kering atau belum, sampai kemudian mensetrika. Nah itu diidentifikasi aja tiap orang melakukan apa gitu, tiap orang melakukan apa dan berapa lama itu dilakukan gitu. Nah kalau bisa satuannya itu adalah menit Bu, gitu. Kemudian satunya menit dijumlahkan. Nah dijumlahkan, dari sana akan kelihatan bahwa pekerjaan mencuci itu ternyata satuannya berapa lama, ini seperti itu. Nah itu nanti dikonversikan dengan misalnya kita waktu kerja katakan 40, yang standarnya 40. Plus dikurangi nanti allowance. Allowance itu artinya ada waktu di mana orang itu tidak sedang efektif bekerja. Misalnya ke belakang dari 8 jam kerja itu, misalnya dia ke belakang dan sebagainya, itulah toilet macam-macam di luar sholat ya, itu sekitar sejam gitu, atau 1 jam setengah gitu, untuk hal yang tidak tidak produktif seperti itu. Nanti dikurangi waktunya, jadi misalnya dari 8 jam dikurangi 1,5 jam berarti 5,5 jam. Nah tadi waktu yang digunakan tadi apakah kalau ditotalkan ini kan apakah setara dengan tadi itu sekitar 6,5 jam tadi itu, kayak gitu. Kalau sudah seperti itu berarti sebenarnya sudah optimal, kayak gitu. Atau sebenarnya mungkin tergantung, kalau misalnya mungkin karena beda, tidak harus 8 jam kerja atau nggak tahu jam kerjanya pakai berapa lama. Nah tadi itu satuan kerjanya, jam kerja yang dipakai di sana ukurannya itu berapa, dikurangi dengan waktu allowance-nya, dan dengan tadi itu dikurangi dikurangi dengan tadi dihitung waktu yang dipakai untuk bekerja. Mungkin kalau belum besar kan kadang-kadang juga tidak dalam bentuk 8 jam langsung gitu ya. Ada yang nyambi-nyambi ini, ibunya masak dulu di rumahnya nanti nyetrika. Nah, itu yang harus, kalau analisanya sudah oke, nanti beban kerjanya bisa kelihatan gitu ya. Gitu. Dan nasihat saya Bu Indah, nggak usah nyewa MSC Consulting dulu ya. Nggak usah. Dikira-kira dulu aja. Kokot nanti sampai dulu aja. Kita ke model dulu Bu Novi. Selamat pagi Merkuri. Pagi Bung Aldi. Mas Dewa silakan. Jadi sedikit itu tadi kan tentang efisien, dihitung ini dihitung itu. Kadang korupsi waktu itu, gaji buta itu adalah biasanya pas alasan mau sholat. Biasanya sampai dijar-jar sampai tidur-tiduran, di depan baru balik kerja. Apalagi alasan dengan makan. Nah, makanya itu saya pernah kadang kalau banyak teman-teman pekerja itu, saya kalau ngomong gak istirahat makan, nanti. Akhirnya dia makan waktu istirahatnya untuk kerja terus. Saya pikir, kamu kerja tinggalan, tutup taruh pulpenmu, tinggalan, ini belum selesai. Belum selesai, ini jatuh makan gitu loh. Kalau kamu nanti kamu istirahat nanti, pas balik nanti kamu pasti
waktunya sudah kerja, kamu alasan masih makan, padahal tadi kepotong hari itu. Coba kalau kamu langsung potong aja, perkara kamu lupa nanti atau ngulang lagi, sepenting waktu makanmu sudah kamu jalanin, nanti waktunya selesai makan, waktunya kerja, ya kerja lagi gitu. Kadang kita ini nggak tertib di waktu gitu loh. Itu yang pertama, Bu Novi. Yang kedua, tentang saya dulu pengalaman waktu salah satu kerja di radio saya, nggak mau nyebutin mereknya. Jadi saya memang harus kerja di multi talent. Jadi saya sebagai programmer, lalu ada teman-teman itu bagian customer service pada ngomong, kamu lagi nganggur? Iya, aku lagi nggak ada kerjaan. Coba ini bantuin bagian promosi. Coba ini bagian ke atas ada ini apa? Ruang studio lagi butuh buat ini, buat nyetelin lagunya. Kamu ke atas ya. Jadi lu ini bukan job desk, aku pernah bela diri kayak gitu. Aku job desk ini kok gajinya segini tuh. Ini bukan karena gaji apa enggaknya. Nanti kalau kamu keluar dari sini, kamu akan ditanyain sama perusahaan yang baru, kamu bisa mau apa aja. Oh, saya punya programmer aja, nggak asik loh. Tapi kalau saya bisa handle promosi, saya bisa handle studio, saya bisa handle musik director. Oh, kamu pernah kayak gitu semua? Pernah Pak? Loh, kan job desk kamu. Ya, tapi saya mau kerjakan itu di luar jam yang mengganggu pekerjaan utama. Itu berarti kan lebih asik ya. Nah, itu bagaimana seperti itu? Apakah kita harus juga multi talent, tapi ya juga kembali lagi nggak mengganggu kerja utama? Dan saya sangat salut teman saya sampai sekarang menjalani dengan bukan multi talent lagi, dengan satu pekerjaan dia yang marketingin dewe, direktur dewe, office-nya cuma di rumah, tetapi gajinya sebulan 2M. Bayangin kerja apa itu? Cuma jual voucher. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau yang 2M ya nggak usah iri lah ya, nggak usah curcol, konsepnya orang beda-beda. Oke, silakan Bu Novi. Jadi tadi itu ketika kita melakukan analisa beban kerja seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah menghitung dengan waktu allowance tadi. Jadi waktu yang dipakai untuk sholat yang tidak efektif makan, tadi itu yang tidak produktif itu tadi, kita sudah kurangi dengan waktu itu. Artinya itu hal yang memang wajar yang dilakukan karena manusia itu SDM bukan mesin gitu ya. Jadi pasti ada waktu-waktu yang digunakan yang tidak produktif. Kayak gitu, ke belakang lah, yang apa kayak gitu, mau kerja juga mesti persiapan dulu dan sebagainya. Nah, itu kita biasanya kasih toleransi. Ada yang toleransinya 20% dari waktu kerjanya, misalnya 8 jam, bisa ada yang 20% atau hanya mau 15%. Itu nanti ketika kita mau menghitung, kita biasanya akan kesepakatan. Ini yang mana yang mau dipakai. Jadi itu sebenarnya kita sudah sudah perhitungkan untuk tidak dihitung sebagai jam kerja ketika kita mau mengukur benar-benar analisa beban kerja. Tetapi bahwa ketika kemudian pas kita melakukan analisa beban kerja, ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh si pemegang jabatan yang tidak merupakan tugas fungsi utamanya dia, itu kita tetap catat. Tetapi biasanya kita tidak menghitungnya sebagai bagian dari fungsi utamanya dia. Nah, ini nanti yang tugas lain-lainnya ini yang kita akan hitung. Ini nanti ketika kita lagi mau hitung-hitungan kita tanya, ini bisa dianggap ini enggak? Kalau enggak itu keluarkan aja wong itu pekerjaan tambahan gitu. Nah, itu kalau kita sedang melakukan analisa beban kerja, kita harus stick di situ gitu. Jadi kita tidak menghilangkan pekerjaan-pekerjaan tadi itu, karena ternyata tadi itu menjadi panjang karena sebenarnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan tugas utamanya seperti itu. Nah, itu bagi perusahaan ketika melakukan analisa beban kerja. Tetapi buat Mas Dewa sendiri atau teman-teman yang sekarang sedang bekerja ketika menerima penugasan-penugasan yang lain, saya sangat menghargai keinginan Anda untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bukan pekerjaan Anda. Karena ya itu adalah sesuatu yang akan menambah nilai diri kita sendiri. Kita anggap aja itu ada sebagai pengembangan dari kapasitas atau potensi yang kita miliki sehingga kemudian menjadi kompetensi yang lain yang menjadi keunggulan kita, bukan hanya pekerjaan utama kita itu aja. Tapi multitasking itu juga harus tetap memperhitungkan bahwa pekerjaan utama kita nggak boleh keleleran. Betul. Itu harus beres dulu, rest gitu ya. Baru kemudian sisa waktunya kita gunakan untuk yang lain-lain. Jadi tadi itu menjawab juga pertanyaan Mbak Anis tadi, banyak karyawan tapi tidak maksimal. Itu tadi kita juga akan melihat sebenarnya kerjaannya apa sih. Oh, kalau misalnya orang administrasi penjualan ya berarti sebenarnya ini nih tugasnya. Jangan dicampur-campur gitu kan. Seperti itu. Ternyata dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang yang overlapping. Oke. Gitu. 2 pertanyaan ini tetap saya tanyakan meskipun kita sudah hampir jam 9, nggak apa-apa lebih karena tadi kita mulainya juga agak molor. Soal yang pertama, apa yang harus dilakukan
lakukan tadi sebenarnya sudah sempat kita bahas, tapi karena ini closing, jadi mungkin ini menjadi closing statement. Kalau kebutuhan SDM ternyata tidak sesuai secara jumlah, Bu Novi, apa yang harus menjadi perhatian? Kalau tidak sesuai secara jumlah sebelum dilakukan rekrut, maka yang pertama kita bisa lakukan tadi setelah kita melakukan analisa beban kerja, kita bisa misalnya ternyata ada orang-orang yang tertentu tidak capable di sini gitu ya. Jadi kita bisa rotasi atau mutasi gitu ya. Jadi yang ternyata dia ini modelnya orang yang nggak suka di pekerjaan rutin tapi ditaruh di rutin. Ya pasti aja dia sudah gaduh gelisah aja gitu ya, disuruh duduk manis kayak gitu. Kita bisa lakukan rotasi atau mutasi sehingga kemudian kita melakukan placement orang-orang itu pada posisi atau jabatan yang tepat. Seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya ini seandainya ini yang paling bisa dilakukan paling mungkin lembur dulu gitu ya, dilemburkan dulu. Terus sambil dievaluasi apakah lemburnya itu terus-terusan. Kalau terus-terusan berarti kita memang perlu rekrut orang baru gitu ya. Lah sebelum rekrut mungkin karena rekrut itu akan permanen, kita pakai outsourcing dulu. Alih daya seperti itu. Terus misalnya pekerjaan yang ternyata yang perlu ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak utama itu ada. Kita hanya misalnya cari orang magang kayak gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak ke core-nya kita gitu ya. Yang kemudian itu bisa dilakukan siapa saja karena sekarang juga banyak disnaker lah atau sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang mereka kepingin juga lulusan mereka itu punya pengalaman bekerja. Nah, kita bisa manfaatkan untuk anak-anak magang. Anak-anak magang. Nah, terus baru kemudian terakhirnya itu tadi kalau baru rekrut. Seperti itu. Itu kalau secara jumlah. Nah, yang kemudian ini yang mungkin lebih repot ini ya. Kalau kebutuhan SDM ini ternyata tidak sesuai secara kualitas atau kompetensi. Tidak sesuai secara kompetensi artinya berarti orang-orangnya kurang kompeten. Nah, kembali lagi selama kita melakukan diskusi di solusi SDM ini, saya sudah sharing di yang sebelum-sebelumnya gitu kan bahwa di sinilah perlunya proses pengembangan sistem pengembangan SDM yang terpadu gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai sudah kebablas orangnya sejak awal masuk kerja itu nggak pernah di-training dengan benar, nggak dikasih orientasi pengarahan tugasnya, nggak di-develop oleh atasannya seperti itu sehingga kemudian kebablas menjadi seperti sekarang. Atau kalau sekarang sudah kadung kebablas berarti caranya seperti apa? Mana yang keterampilan-keterampilan yang masih bisa dilatihkan itu yang kita berikan tambahannya ke dia. Seperti itu. Ataupun yang sifatnya soft skill, artinya sesuatu yang ke dalam, yang apakah itu misalnya kayak motivasinya lah, kemampuan kerjasamanya, atau hal-hal yang sifatnya itu leadership karena dia misalnya orang yang pegang tim. Seperti itu. Jadi proses program pengembangan SDM-nya ini yang perlu dilakukan secara terpadu. Tadi selain pelatihan ada coaching, mentoring, terus kemudian mereka bisa ikut sertifikasi atau kemudian magangkan di unit usaha yang lain yang seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Kalau semua itu sudah mentok ya apa boleh buat ya? Ya kalau sudah mentok ya sudah bisa kita harus cari jalan keluar untuk SDM ini supaya tadi itu ya, tapi melalui mekanisme dan tadi itu sudah proses yang sudah benar. Artinya kita sudah mengcoaching mereka, ada proses penilaiannya gitu kan, ada feedbacknya, terus ternyata masih tetap tidak oke ya. Saya pikir kalau semua tahapan itu sudah dilalui, yang bersangkutan juga saya pikir tidak terlalu mereka akan merasa fair. Baik. Sebuah closing yang sangat luar biasa, silakan apapun usaha Anda, tetapi hari Selasa adalah saat-saat yang pas untuk Anda kemudian mendapatkan momentum-momentum untuk titik balik perusahaan Anda. Bu Novi, terima kasih banyak ya. Terima kasih, semoga manfaat. Semoga kita sehat-sehat bisa ketemu lagi minggu depan ya. Baik. Oke, sahabat Mercury, seperti biasa saya masih akan harus menemani Anda sampai pukul 10 untuk melanjutkan Mercury Morning Show, tetapi mengingatkan saja jangan lewatkan untuk setiap hari Selasa dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama MSI Consulting hadir untuk Anda pukul 8 sampai 9. Kita ketemu lagi Selasa minggu depan.